kami mohon Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni kami atas kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Tema kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus karena anugerah Tuhan kepada kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Shalom, anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan. Anak-anak tentu bertanya-tanya ya dalam hati, kenapa pakai kostum adat Dayak? Ada apa ini? Ya, ini menunjukkan bahwa
kita saat ini sedang memperingati bulan misi, bulan di mana Injil Kristus diberitakan kepada orang-orang tua kita dahulu. Dan Injil itu juga kita sudah terima. Sampai saat ini kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan juga ada pita merah putih menunjukkan kita sedang memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Berkati kami, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Iya, yaitu tentang berbagi dan saling menolong. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tema kita kali ini yaitu menjadi saksi Kristus, yang terambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Anak-anak, ketika menghadapi ulangan, kalian pasti banyak berdoa supaya Tuhan tolong untuk bisa mengerjakan ulangan dan beroleh nilai yang baik. Demikian juga kalau mengalami sakit, anak-anak tentu berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Berikut ini kita akan menyaksikan video tentang murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, yang ditangkap karena melakukan sesuatu. Nah, mari kita saksikan kenapa mereka, alasan apa yang membuat mereka ditangkap ini. Para rasul, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Murid-murid Tuhan Yesus ditangkap oleh para pemimpin agama karena mereka memberitakan nama Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang menjadi percaya, bahkan ada yang disembuhkan karena mendengar nama Tuhan Yesus. Para pemimpin agama ini adalah orang-orang yang pernah menyalibkan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak suka nama Tuhan Yesus ini disebutkan atau diberitakan kepada banyak orang. Nah, demikian juga kita pada saat ini. Kita sudah mendengar dan kita sudah menerima nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita ada dan mendapat belas kasihan Tuhan. Kita bersyukur. Oleh karena itu, mari kita berbagi, menceritakan kasih Tuhan Yesus ini kepada orang lain. Orang lain perlu diselamatkan juga. Nah, untuk itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui kesaksian hidup anak-anak, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus, kita adalah pengikut Kristus, dan juga kita perlu dukung pemberitaan Injil ini melalui doa, tekun berdoa supaya banyak jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga perlu memberikan sebagian apa yang kita sudah miliki untuk pemberitaan kasih Kristus ini kepada orang lain melalui hamba-hamba Tuhan yang pergi ke berbagai tempat, supaya di sana juga berita dan nama Tuhan Yesus disampaikan kepada orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menjadi saksi Kristus dari tempat ini kepada orang-orang yang ada di tempat daerah-daerah lain. Sebagai penutup, kita akan membaca
ayat hafalan ya, yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, itulah ayat hafalan untuk anak-anak. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima hidup yang kekal. Kami rindu untuk Tuhan lakukan juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam kehidupan mereka. Tuhan lindungi mereka senantiasa. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka akan menjadi saksi Tuhan meskipun mereka masih anak-anak. Tuhan Yesus, tolong kami dalam masa saat ini Tuhan, yaitu new normal. Biarlah Tuhan memelihara kami dan melindungi kami. Tuhan menjaga kami. Kami percaya akan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam merdeka di dalam Tuhan Yesus. Merdeka. Shalom. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Tante Wilda yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak! Saya Laskar Kristus. Siap gerak! Saya Laskar Kristus. Siap gerak! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak! Kita mengakhiri ibadah kita berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Firman Tuhan menyertai kami dalam sepekan yang akan datang, sehingga kami boleh kesehatan daripada-Mu Tuhan. Dan berkati anak-anak dan berkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman itu berbuah di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus